Yo guys, apa kabar? Balik lagi di channel Oprek-Oprek Mainan. Dan kali ini kita bakal review salah satu Gundam dari seri Gundam Seed ya, yaitu Metal Build dan salah satu mainan favorit saya. Yuk kita lihat aja langsung. Dan ini tampilan boxnya ya. Ini Hurricane, tulisannya skalanya itu 1/72 ya. Jadi skalanya ini lebih besar dibanding Master Grade, tapi lebih kecil dibanding Perfect Grade ya. Dan dia buatan Potion Toys. Dan dia ini bukan buatan Bandai ya, buatan Cina. Dan ini tampilan box artnya ya. Jadi tampilan dalamnya ada gambar Gundamnya ya. Mungkin yang pencinta Gundam Seed langsung tahu ini Gundam apa. Ini Gundam Buster ya, tapi dikamuflase sedikit ya, karena ini bukan original. Jadi kalau third party biasanya dia nggak bisa terang-terangan menjual barang itu secara jelas ya, karena nanti kena copyright. Makanya sengaja dikasih armor dan kepalanya nih dia ada pakai topeng ya, kalau kalian lihat. Jadi ini sengaja ya, supaya kamuflase, karena kalau sama percis dia kena copyright. Dan ini ada tulisan Hurricane, karena dia nggak bisa tulis Gundam Buster, dia pakai samaran Hurricane. Dan ada tulisan metal frame, full metal frame mecha. Dan di sini ada logonya Poison Toys Hurricane made in China. Dan di belakangnya ada tulisan bahwa ini mainannya tidak cocok untuk anak-anak di bawah 8 tahun ya, karena banyak part-part kecil ya. Dan memang ini berat banget sih. Setelah itu kita juga dapat poster ya. Jadi sama seperti tadi gambarnya, tapi ini poster sekaligus bisa jadi manual book ya. Jadi di belakang ini ada manual book. Ini penampakannya ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada manual booknya ya. Jadi cara pemasangannya ya. Dan ini bisa jadi poster ya. Kalau yang mau jadi poster ini bisa dipasang ya. Bagus bahannya, glossy ini. Untuk tampilan dalamnya ini dapat dua buster ya, buster cannonnya ya, rifle apa buster. Dan ini bisa digabung, bisa dijoin. Terus dapat tiang stand base, ini tiang stand base nya. Dan juga dapat base nya di belakang ya, base buat stand base nya ya. Setelah itu kita juga dapat beberapa part seperti ini. Ini untuk penutup backpack kalau nggak dipakai backpacknya. Dapat satu buah obeng untuk membuka topengnya ya di kepala. Dan dapat stiker ya, ini untuk nutup di lututnya ya, karena di lututnya itu ada miscat ya. Jadi kalau mau dipakai ini bisa. Dan untuk penampakannya seperti ini ya. Jadi ini metal build, jadi nggak perlu dirakit, jadi langsung jadi seperti ini ya. Jadi walaupun Gundam tapi ini langsung jadi. Dan inner frame-nya besi ya, jadi rangkanya besi tapi nggak semuanya. Untuk armornya ini plastik, tapi rangka dalam inner frame-nya itu besi. Jadi kalau Gundam itu yang biasanya itu full plastik dan harus dirakit, ini udah dirakit dan udah dicat ya, udah rapi. Dan bingkainya besi ya, jadi terkesan lebih premium dan mewah ya. Dan catnya ini rapih dan lebih detail ya. Jadi udah dimodif sedikit sama Poison Toys, jadi nggak sama percis dengan Gundam Buster. Dan langsung aja kita buka supaya jadi mirip dengan Gundam Buster. Ini bisa dicopot, armornya bisa dicopot-copotin ya. Kita buka skirtnya, penutup skirt. Dan ini merupakan salah satu Gundam favorit saya ya, jadi mainan favorit saya ini. Karena ukurannya lumayan besar ya, 1/72. Nah ini udah mulai kebuka ya, tampak aslinya ya. Di lutut, di skirt udah dibuka. Terus kaki kita buka juga, karena kakinya gede banget nih ya, kayak pakai sepatu. Kiri kanan kita buka sepatunya ya.
Jadi ini berat banget ya, kokoh banget. Dan kita bakal buka lagi armor-armornya. Ini ada di punggung ya, di shoulder padnya ya. Kita juga bisa buka. Jadi ditarik dari bawah ke atas saja ya. Dan yang terakhir ini armor di badan ya. Nah, makin kelihatan bentuk Gundamnya ya, makin armornya kebuka dan makin lebih detail ya. Kalau tadi pas pakai armor, detailnya ketutup sama armornya ya. Dan yang terakhir ini di kepala ya. Jadi kalau Gundam itu biasanya nggak ada yang mono eyes ya, jarang ya. Dan ini tinggal dibuka aja helmnya. Jadi dia tuh pakai topeng kayak helm. Dan di belakang sini ada skrupnya, jadi harus dibuka dulu skrupnya. Dan kalau udah skrupnya dibuka, tinggal dibuka aja helmnya ya. Dan ini tampilan setelah armornya seluruh dicopotin ya. Kita bakal lebih lihat detailnya si Gundam Buster ini ya. Yuk langsung kita lihat. Kita langsung lihat detailnya ya. Untuk di mukanya cakep ya. Dia ada tanduk, dan tanduknya ini lumayan tebal ya, jadi nggak usah khawatir ya. Plastiknya ini kalau dilihat lumayan tebal, jadi nggak terlalu ringkih. Tapi hati-hati ya, ini tajam ya, ujung tanduknya ini tajam banget. Seperti kalian lihat, ini ujung tanduknya lu tajam-tajam ya. Dan ini bahaya untuk anak kecil ya. Untuk badan dia ada tambahan detailnya di sini ya. Dan untuk shouldernya dia ada tambahan detail seperti pipa-pipa. Dan ini ada panel lining rapi banget. Dan di tangan juga ya lebih berisi ya dibanding Buster aslinya ya. Dan di samping kita lihat ini ada kayak semacam sensor gitu ya. Dan lebih detail lagi armornya ya, diukir-ukir seperti ini ya. Jadi kesannya itu lebih detail ya. Armornya, warnanya jadi kayak ada detail lagi ya di Gundam Buster. Ini juga ya ada tulisan-tulisan rapi, ada decal-decalnya juga untuk penampakan kakinya ya. Dan ini kokoh banget sih, topangannya kuat banget. Dan ini beratnya ini kurang lebih 1 kilo lebih ya. Kita bakal lihat dari belakangnya ini, dia bawa backpack, skirtnya. Dan ini besi ya, ini besi atau diecast ya, jadi kokoh banget. Dan ini kaki juga besi ya, jadi kalian nanti kalau kalian punya, kalau ditaruh di AC dia bakal dingin ya, karena itu besi ya. Kalian bisa tahu kalau itu besi dari dinginnya ya. Ini besi nih, kokoh banget. Untuk join semua besi ya. Nah ini juga besi, ini join di punggung juga besi, dan di sini juga besi ya, join kaki nih besi. Detailnya keren ya, ajib. Ini ditambahin detail-detail, jadi luar biasa detail banget. Langsung aja kita coba nanti artikulasinya ya. Artikulasi untuk kepala, dia bisa menonggak ya otomatis, dan bisa diputar kiri dan kanan ya. Jadi tidak ada masalah untuk putaran kiri kanan. Bisa menunduk hanya sejauh ini ya, dan bisa menonggak. Terus kita bakal ke shoulder ya, ke bagian ini. Untuk pelindung shouldernya ini bisa diangkat ya, untuk menambah luas artikulasi. Dan di tangannya pun ini klep bisa dibuka ya, jadi biar artikulasinya itu lebih
jangkauannya lebih jauh ya. Ini juga ada artikulasi ya, ini semua untuk jangkauan supaya tangannya itu bisa lebih leluasa ya untuk begininya ya. Nah ini bisa diangkat. Dan untuk di putaran ini bisa 360 derajat ya tentunya ya. Dan ini double join ya. Nah ini dia ada fitur, jadi untuk menutup join bawah dia ada pairnya ya, jadi kalau kita tekuk baru dia akan nunduk ke bawah ya. Nah ini dia nanti otomatis bakal ke depan sendiri ya. Nah ini double join. Dan di sini di tangan dia juga ada join di sini ya, jadi ini bisa lurus dan juga bisa membengkok. Nah ini ya, ini ada joinnya lagi ya, jadi biar lebih dapet. Nah ini kalau buat nekuk ya. Dan untuk artikulasi tangan ini udah full mechanical banget ya, jadi kalian bisa lihat ini tiap jari-jarinya ini punya tuas jari sendiri ya, masing-masing individual. Dan satu jari itu per jari dia punya artikulasi kayak seperti manusia ya, ini kelihatan. Nah dia tiap ininya bisa digerak-gerakin ya, jadi bener-bener. Dan di jempolnya ada ball joinnya ya. Dan yang 4 ini dia juga individual jari ya, jadi masing-masing jari ini sudah seperti jari manusia ya, jadi ada titik-titik sendinya ya. Nah ini yang ini agak masih seret ya, untuk yang telunjuk masih agak seret. Nah dan untuk skirt ini hanya bisa ke depan ya, dan yang samping ini bisa ke samping, hanya diangkat ke atas saja ya, karena ini ada ininya ya, si penyangganya, yang penyangga senjata di pinggang. Jadi untuk skirt samping dan depan hanya bisa ke atas dan ke bawah aja ya, jadi nggak bisa ke samping, karena kalau ke samping pasti ketahan ini. Untuk kakinya ini bisa diangkat sampai split. Di sini ada joinnya ya. Nah di situ ada joinnya besi ya. Jadi join-joinnya itu benar-benar besi semua ya. Nah ini kalian bisa lihat ini besi semua ya. Yang di sini metal semua, jadi benar-benar baja semua ya. Nah itu baja diecast. Dan untuk kaki ini juga double join ya, dari sini kelihatan. Dan untuk telapaknya ini juga punya sendi di sini ya. Nanti kita coba kita tes untuk artikulasi kaki ya. Wow, dia bisa diangkat seperti ini ya, tinggi banget ya, tanpa ada halangan. Dan untuk ke depan dia bisa segini ya, karena kehalang skirtnya ya, jadi nggak bisa terlalu jauh, nanti skirtnya kena ya. Jadi jangan terlalu dipaksain ya, takutnya ntar ini kena di sini ya, di join sini, di join skirt. Jadi jangan terlalu diangkat ke depan. Untuk ke belakang juga bisa, skirtnya dikatasin. Untuk ke belakang lebih jauh ya, karena skirtnya itu udah bisa diangkat lebih ke atas ke yang belakang. Dan untuk kaki bisa double join, di sini join. Dan kalau pas diangkat pistonnya kelihatan ya, ini ada piston. Dan di sini kalau kita angkat dia ada fitur lagi. Nah ini bakal angkat ya, tuh. Dan di sini kita lihat ini juga kayak ada pistonnya lagi. Jadi bener-bener mantep banget ya. Kenapa? Makanya saya suka banget sama dia ya. Jadi ini tuh ada piston dan kelihatan banget, mekanismenya keren banget. Dan untuk di bagian ankle, telapak kaki ini bisa kiri dan kanan ya. Dan di bagian telapak kaki depan dia bisa ke atas.
bisa ke bawah ya, jadi menyesuaikan. Untuk yang belakang dia tidak bisa ke depan dan belakang ya. Dan ini benar-benar kokoh banget ya. Dan kita lihat artikulasi apa yang ada di belakang ya. Untuk di belakang ini backpacknya ya, booster backpacknya ini bisa diangkat ke atas ya. Nah, bisa diturunin ke bawah dan bisa diangkat ke atas. Seakan-akan dia lagi memakai Jet 2 ini ya. Itu ke bawah. Dan untuk tiang penyangganya ini juga ada artikulasi, jadi bisa dicopot. Jadi di sini ada join 1, 2 dan bisa di sini juga di join juga. Jadi bisa didorong ke bawah sedikit. Dia bisa miring ke bawah dan miring ke atas ya. Dan untuk ini dia ada ruas 2 join. 1 join dan yang kedua yang di bawah sini ya. Ini join yang kedua. Dan kalau untuk posisi normal ini dicantol di backpack ya. Jadilah seperti ini ya. Dan untuk perut ini sebenarnya ada artikulasi di perut. Ini dia bisa ke kiri dan ke kanan ya, kalau kita tidak sambungkan si penyangganya ini ya. Jadi penyangganya harus dicopot dulu, baru biar lebih aman penyangganya, baru kita bisa pakai artikulasi di perut ya. Jadi dia bisa kiri dan kanan ya, sejauh ini dan sejauh ini ya, kanan kiri. Dan balik lagi di sini ada detail pistonnya ya. Di bagian perut samping ada detail piston. Jadi setiap ada artikulasi itu seakan-akan tuh pistonnya bermain ya. Lagi untuk ke depan dia bisa sedikit membungkuk ke depan dan membungkuk ke belakang. Setelah itu dia juga punya gimmick ya. Jadi si Gundam Buster dia punya rudal seperti yang kita tahu. Aslinya di atas bisa dibuka. Ini untuk meriam yang kemarin meriam. Dan untuk motion toys dia ditambah lagi di bagian lutut ya. Kalau kita buka ini bisa keluar rudal lagi ya. Jadi rudalnya banyak banget. Dan yang tadi stiker tadi itu fungsinya untuk yang di sini ya. Nah, ini karena ini tidak ada abu-abunya, jadi pakai stiker ini ya. Nah, terpasang di sini, tapi kurang bagus sih, udah biarkan saja seperti ini ya. Karena kalau pakai stiker kesannya malah jadi mainannya itu kurang premium ya. Setelah kita lihat fitur-fiturnya, dia masih punya fitur lain, yaitu si Poison Toys ini dia punya yang namanya LED di bagian kepala ya. Dan untuk mengaktifkan itu kita harus pasang baterai dulu ya. Ini kita cabut dulu cara pasangnya. Backpack kita cabut, baru kepalanya kita cabut ya. Di sini kita bakal cabut. Nah, ini bisa dicabut ya. Dan kepalanya bisa dicopot ya. Nah, ini di sini tempat baterainya ada di sini ya. Nanti kita pasang ya baterainya ya. Kita tes bagaimana lampunya ya. Untuk jenis baterai yang digunakan nih batu baterai jam yang ukuran RR41 ya atau AG3. Dan ini tampilannya ya, kalau dipasang baterai nyala ya depan dan belakang. Dan ini switchnya ada di samping sini ya. Nah, jadi nyalanya lumayan terang ya. Dan senjatanya ini juga sebenarnya ada fungsi LED-nya di sini. Cuma sayang baterainya ternyata nggak cocok. Hanya cocok untuk yang di kepala aja. Dan untuk yang di
senjatanya di sini ya. Jadi kalau kalian mau pasang baterai ada di sini, cuma nggak cocok untuk baterai tadi. Dan ini bisa dimundur majuin ya, si senjatanya ini ya. Dan dia bisa dipasang di tangannya ya. Jadi ada dua senjata. Dan ini buat pasang di Gundamnya ya, di tangan atau di backpack. Pilihannya ada dua ya. Bisa mundur maju ya, seakan-akan dikokang. Tapi sampai ujung sini aja ya, karena ditahan sampai sini ya. Untuk pasang senjatanya dia ada dua opsi. Kalau untuk mau pasang di backpack di sini ya, di ujung-ujung sini, dan bisa juga dipasang di tangan ya. Di tangan itu ada di sini nih. Ini tinggal diangkat. Nah, ini ada lubangnya ya. Nah, ini juga ada. Nah, ini ada lubang tuas buat dia masukin senjatanya ya. Dan ini tampilan kalau sudah pasang senjata ya. Jadi bisa dipasang di klep di belakang ini ya, ditusuk tangan atau ditaruh di backpack. Tapi saya lebih suka pasang di tangan ya, lebih safety. Cakep banget ya. Dan apalagi kalau ini bisa pakai baterai ya, nyala ya. Kalau udah nyala, ini nanti nyala, dan di ujung-ujung sini juga ada lampu ya. Ini lampu dan di ujung lampu. Sayang baterainya kurang cocok, jadi bisa kepala aja yang nyala ya. Dan untuk skala dengan master grade MG Kyrios, kebetulan ini dengan master grade Gundam Kyrios ya, jadi lebih besar ya, jauh lebih besar, karena master grade itu skalanya 1/100 dan ini 1/72. Jadi hanya sebagian perutnya ya. Dan ini keren banget ya, sama-sama punya fitur nyala. Jadi cocok banget ya kalau disanding. Overall kesimpulannya, ini Gundam keren banget, artikulasinya banyak. Dan yang paling saya suka yaitu metal frame ya, jadi besi, jadi nggak gampang letoy dan kokoh buat nopang senjata segede ini, masih aman-aman aja. Yang kedua, fitur-fiturnya juga banyak ya, ada LED, ada tambahan-tambahan klep-klep yang nggak ada di master grade-nya. Dan senjatanya ini jauh lebih detail ya dibanding master grade-nya. Dan yang ketiga, yaitu ukurannya lebih gede, jadi kalau dipasang di ekstalase itu di lemari jauh lebih kelihatan dan lebih eye-catching ya, jadi langsung mata tertuju ya. Dan detailnya ini sadis ya, jadi bener-bener mainan eksklusif banget ya. Bahkan Metal Build Bandai pun belum ada fitur LED ya. Jadi walaupun sama-sama Metal Build, ini tuh dia memberikan nilai plus ya dengan menambahkan fitur LED. Jadi kalau untuk penilaian dari 10 saya kasih nilai 10 ya. Jadi ini sempurna, jadi sangat bagus banget. Rekomendasi banget bagi para pencinta Gundam, khususnya seri Gundam Seed. Itu layak banget dikoleksi karena detailnya ini sangat luar biasa dan bagus, dan juga kokoh, proporsinya bagus. Jadi ini recommended banget. Sekian review dari saya. Semoga video tadi bisa membuat kalian keracunan, dan bagi yang suka dengan video saya boleh like, dan yang belum subscribe boleh bantu subscribe supaya channel ini terus berkembang. Jadi pantengin terus channel ini karena bakal review mainan-mainan yang tentunya unik-unik ya. Sampai jumpa lagi di review selanjutnya. Dah. Udah.